Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Seperti Luis Milla sebelumnya, sebagai fans timnas Indonesia sangat kecewa terhadap pemberhentian Sintayong. Sintayong datang ke Indonesia saat timnas Indonesia tidak baik-baik saja. Sebagai pelatih berpengalaman, sedikit demi sedikit dia perbaiki dari kelompok usia sampai senior, dan hasilnya sangat memuaskan. Dan permainan timnas Indonesia di lapangan sangat menjanjikan, dan juga banyak rekor sejarah yang dicatatkannya. Sebelumnya timnas Indonesia dipandang sebelah mata oleh tim di Asia. Sekarang Indonesia tim yang disegani dan ditakuti. Terbukti timnas Korea Selatan kalah dengan Indonesia, dengan negaranya sendiri. Begitulah Sintayong bekerja dengan profesional tinggi dan rasa cinta kepada Indonesia. Jadi nggak heran kalau masyarakat Indonesia kecewa atas pemberhentian Sintayong. Ada yang marah, ada yang patah hati, ada yang nggak enak makan, ada yang nggak bisa tidur. Dari anak kecil hingga dewasa merasakan sedih yang mendalam atas berita pemberhentian Coach Sintayong. Saya akan tak percaya, tapi inilah kenyataannya. Coach Sintayong pergi saat masyarakat Indonesia sayang-sayang. Dari era kegelapan hingga terang. Dari 173 ranking FIFA sekarang menjadi 125 ranking FIFA. Tentu itu adalah keberhasilan yang kita nikmati bersama. Semoga kita bukan orang yang kupur nikmat, dan juga orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Padahal ini adalah momentum terbaik perpaduan antara Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir. Coach Sintayong pelatih terbaik untuk Indonesia, dan Pak Ete adalah ketua PSSI terbaik sampai saat ini. Seharusnya kolaborasi ini dijadikan momentum kebangkitan timnas Indonesia. Tapi apa daya, perpisahan di tengah jalan. Pak Ete mengambil keputusan yang sangat berat. Coach Sintayong diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Dalam konferensi persnya di Jakarta 6 Januari 2025, Ketua PSSI Bapak Erick Thohir memastikan Coach Sintayong sudah tidak berstatus pelatih timnas dengan alasan sebagai berikut. Masalah strategi, wadidaw. Masalah komunikasi, kok baru sekarang, wadidaw. Masalah kepemimpinan, wah ngelawak nih, wadidaw. Perasaan dari dulu baik-baik aja. Sebenarnya kontrak Sintayong sampai 2027. PSSI memberhentikannya di tengah jalan. Hingga akhirnya PSSI membayar penalti sangat mahal, hingga puluhan miliar. Itu adalah salah satu resiko yang diambil PSSI. Untungnya PSSI sangat kaya, dan itu tidak jadi masalah bagi PSSI. Yang dikhawatirkan adalah apakah pelatih baru lebih baik daripada Coach Sintayong? Dalam waktu singkat ini, apakah pelatih baru bisa beradaptasi dengan karena kita tidak butuh lagi waktu proses, kita butuh hasil. Karena kemarin Coach Sintayong sudah membuat fondasi dan sudah berproses dan sudah terbentuk. Tuntutannya sekarang Indonesia harus masuk Piala Dunia, dan semoga ini adalah keputusan terbaik dari Pak Ete. Dan doa kita bersama, semoga pelatih baru dapat membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia dan dapat meluluhkan hati netizen Indonesia. Karena itu sangat sulit, karena baik buruknya akan dikuliti netizen Indonesia. Dari masa lalu pelatih sampai yang akan datang pasti akan dicari tahu. Netizen Indonesia sangat kompleks, rekam jejak jadi bukti. Netizen Indonesia sering silaturahmi. Buat pelatih baru solusinya cuma satu, buktikan kalau kamu bisa berprestasi, masuk Piala Dunia harga mati. Semoga itu terjadi, dan netizen Indonesia akan menghargaimu dan mencintaimu. Begitulah cara mengambil hati netizen Indonesia. Tidak gampang dan juga tidak susah. Coach Sintayong sudah melakukannya terlebih dahulu, membuktikan diri dengan prestasi. Netizen Indonesia sangat menghargai jasa-jasa Coach Sintayong dan staf. Maka dari itulah berat berpisah dengan Coach Sintayong. Diberhentikan dan diperpanjang itu adalah hak mutlak oleh PSSI. Cuman yang disayangkan itu adalah ketidakpastian alasannya. Sebagai netizen Indonesia pasti akan menerima dengan berat hati, dan cara memberhentikan Coach Sintayong kesannya dilupakan begitu saja. Semoga Coach Sintayong dan Bapak Erick Thohir masih bisa kerjasama, karena Indonesia juga sudah lolos ke Piala Asia. Menurut netizen Indonesia,
Coach Sintayong masih tepat untuk melatih Piala Asia dan Lombok. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Menurutku itu bisa terjadi kalau PSSI dan Coach Sintayong sama-sama membuka diri dan membuang ego masing-masing. Yang sudahlah, ayo Coach Sintayong dan Bapak Erick Thohir bekerja sama lagi untuk kemajuan timnas Indonesia dan untuk perdamaian netizen Indonesia, masa depan anak-anak Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi channel netizen Indonesia. Semoga hari esok lebih baik. Apapun yang terjadi, mari kita dukung Bapak Erick Thohir dan hari esok pelatih baru menjadi pelatih yang membawa berkah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.